juga sambil tuangin juga, sambil aku mainin nadanya, tiba-tiba jadi gitu. Akhirnya aku ngerasa lebih serak aja ke lagu yang Takkan Berhenti Mencintaimu. Akhirnya dijalanin sama label aku gitu. Oke. Anet, luar biasa, ternyata memang lagu itu menjadi dalam tanda kutip rezeki kamu untuk single ketiga kalau ngelihat dari prosesnya seperti itu ya. Kalau boleh tahu, Anet itu punya semacam arranger yang kamu dalam tanda kutip kamu andalkan untuk 3 single yang sudah kamu hasilkan ini, atau terserah saja dari label dengan arranger yang berbeda-beda? Biasanya komposer itu belum tentu menjadi arranger di lagunya sendiri kan gitu. Iya, Nah kalau untuk kamu sendiri bagaimana? Kebetulan label aku ada arrangernya, dan lagu pertama sampai lagu ketiga, yang lagu Korea juga, yang bahasa Koreanya juga, itu arrangernya ada Om Jeffrey. Nah, dia yang menjadi pembuat musik-musiknya lah di lagu aku gitu. Kamu dengan Jadi udah 3 single, dipercayakan. udah dipercaya oleh label dan kamu udah srek ya, udah 3 single ya. Oke. Kalau diskusi dengan Om Jeffrey, kamu sebagai komposer, ada yang diingat nggak? Artinya pengalaman kamu juga memberikan masukan, kalau bisa kayak begini-begini, karena ini kan lagu kamu yang ciptakan. Walaupun mungkin jam terbang kamu tidak setinggi Om Jeffrey, tapi lagu itu kan kalau komposer itu mengatakan itu bayinya gitu kan ya, artinya anaknya Benar gitu. sekali. Benar Kamu sekali. ada semacam proses diskusi nggak? Khusus untuk yang single ketiga inilah. Jadi istilahnya kamu juga udah sampai ke single ketiga, bekerja sama dengan Om Jeffrey atau arranger tersebut, sehingga kamu jadi sudah lebih bisa masuk, berdiskusi, ngasih masukan soal musik dan lain sebagainya. Pastinya ada diskusi-diskusi. Oh ya, biasa diskusi juga kalau misalnya ada workshop, terus kita juga jamming-jamming, cari-cari lagu. Jadi udah ada beberapa tabungan lagu, udah ada beberapa lagu yang udah jadi, kita rekam demonya bareng Om Jeffrey, dan itu kita sama-sama jamming. Jadi benar-benar kayak dia mainin musik, aku yang cari nada dan cari lirik gitu. Terus ya diskusi tentang yang waktu Takkan Berhenti Mencintaimu ini, kita diskusi tentang mau gimana ya musiknya, tema-temanya bakal kayak gimana gitu. Anet mau, Om Jafri kan nanya, Anet mau tema musiknya itu kayak gimana, ada referensi nggak, atau gini. Nah, habis itu aku kasih tahu, kita diskusi lah bareng-bareng gitu. Akhirnya jadi deh gitu. Jadi dari misalnya Anet mau taruh piano atau taruh gitar, itu ya kita diskusi bareng-bareng gitu. Kebetulan juga ada mama aku dan papa aku juga yang bantu berdiskusi. Jadi kan ada orang dewasa yang membantu aku juga gitu kan. Kamu Kebetulan rendah mama hati sama papa banget juga nih. suka. Aduh, makasih banyak. Kebetulan juga mama sama papa suka musik gitu. Iya, iya. Jadi pas deh gitu. Oke. Jadi mama papa sekedar hobi, tapi juga ada pengetahuan dan wawasan tentang musik, mengawal kamu ketika harus berdiskusi tentang kemasan musik ya. Oke. Kamu ada kepikiran mungkin nanti single selanjutnya yang keempat dan seterusnya kamu sendiri yang mengaransemen lagu ciptaan kamu yang kamu nyanyikan sendiri? Ada kepikiran? Sebenarnya sih belum kepikiran karena masih harus belajar lagi, masih harus belajar dari banyak orang, harus dapat pengalaman yang lebih lagi, karena ya apa ya harus tetap belajar sih menurut aku gitu, belajar terus. Semakin kita belajar kan semakin dapat banyak wawasan, pengetahuan. Jadi ya mungkin untuk sekarang aku jadi komposer dulu deh, jadi mungkin songwriternya dulu gitu. Tapi nanti kita lihat aja ke depannya kayak gimana. Yes. Kita nantikan ya. Akan semakin purna labeling kamu sebagai musisi, kamu bisa mengaransemen lagu sendiri. Tapi jalan kamu masih panjang, tenang aja. Iya. No pressure.
Oke, Net bisa menguasai alat musik apa? Tadi kalau tidak salah sempat mengatakan ketika mau menciptakan lagu main beberapa nada di Piano, piano. iya. Oke. Iya, Kamu jadi belajar menguasai piano. piano klasik atau otodidak saja? Aku otodidak sih belajarnya. Tapi waktu itu sempat sempat ada gurunya. Tapi sekarang lagi otodidak sendiri gitu. Jadi kayak ya udah deh, yang penting aku bisa tahu chord-chordnya, bisa dapat nada gitu kan. Terus aku juga suka gitar, lagi belajar semua sih. Dulu aku sempat belajar drum gitu. Wah, luar biasa. Ini berarti kamu ini memang mau mencoba segala sesuatu gitu ya, dan pantang menyerah. Kalau memang harus otodidak pun Seru. tekun. Iya, seru bahasa kamu, tekun gitu ya. Oke, jadi kalaupun kamu sekarang sudah sampai single ketiga, itu apa rencananya? Kapan album secara utuh, secara mungkin EP-nya atau mungkin album digitalnya seperti apa? Ada mini album kah rencana atau Eh, bagaimana? Doain aja tahun depan album aku rilis, aku bisa buat album. Doain aja lah pokoknya. Karena udah ada beberapa yang disiapkan, kita tinggal tunggu prosesnya kayak gimana. Keren. Eh, tahun depan itu 1 bulan kurang lagi loh. Wah, nggak terasa ya. Iya, Oh ini my sekarang udah 7 God. Desember. Iya, iya, benar. Tapi mungkin bulannya masih dirahasiakan ya, lagi dipersiapkan ya. Iya. Oke. Anet, kamu kamu pembawaannya tenang gitu ya, gaya bertuturnya terlihat lebih dewasa dari usia kamu gitu ya. Eh, boleh cerita nggak? Kamu tuh sebenarnya waktu kecil walaupun memang sedang musik, ikut coba kompetisi dan lain sebagainya, cita-cita kamu tuh apa sih sebenarnya? Cita-cita aku tuh sebenarnya emang dari kecil pengen banget jadi penyanyi. Aku karena hobi nyanyi, akhirnya waktu 3 tahun tuh aku ngefans banget. Waktu 3 tahun masih kecil tuh, aku ngefans sama Justin Bieber dan akhirnya terinspirasilah dari dia gitu. Gimana dia berjuang dari nolnya gitu kan. Dan aku pengen gitu, sama aku juga suka Selena Gomez, Ariana Grande, Agnes Mo. Itu banyak banget penyanyi-penyanyi yang sangat menginspirasi Anet gitu. Dan ya sebenarnya sih ada banyak cita-cita ya. Anet itu awalnya emang pengen jadi penyanyi gitu, emang dasarnya emang pengen jadi penyanyi, tapi waktu itu pengen jadi dokter anak, terus pengen jadi desainer. Aku pengen banget jadi desainer baju. Terus jadi apa lagi ya, aduh, kayaknya Namanya itu anak doang kecil deh ya, kayaknya. random ya, anak kecil random Iya, ya. random banget makanya. tapi tapi kamu randomnya nggak random halu, buktinya jadi musisi sekarang karena kamu tekun kan. Harus diperjuangkan. Oke. Kamu masa kecil di Usaha-usaha. Manado ya? Kamu masa kecil di Uh, Manado ya? Enggak, aku lahir besar di Balikpapan. Oh, Dari Balikpapan. aku lahir sampai kelas 6 SD. Tapi aku aslinya, mama aku Manado, papa aku Manado Batak. Aku ada Ah, keturunan oke. Sunda sama Padangnya, jadi kayak anak Nusantara banget gitu. Jadi Bener. waktu SMP aku baru di Manado. Akhirnya SMP kelas 9 aku baru ke Jakarta, di Jakarta Oke. gitu. Jadi waktu SMP kelas 3 atau kelas 9 kamu pindah ke Jakarta karena karir kamu terlihat sudah ada potensi di sini sehingga mama papa juga ikut pindah, begitu? Sebenarnya awalnya mama dulu. Jadi aku sama mama merantau ke sini. Akhirnya kita berjuang berdua di sini, dan puji Tuhan bisa bawa keluarga aku juga semuanya ke sini. Luar biasa. Kamu bersaudara berapa? Aku berdua sama adik aku. Adik aku umur 7 tahun. Oh, oke. Jadi kalian, berempat, mama, papa, serta adik semua sudah tinggal di Jakarta Iya. ya? Oke, luar biasa. Kisah anak rantau dari Sulawesi Utara yang istilahnya mengadu nasib di ibu kota, ya gitu ya. Tapi kamu udah kayaknya bahasanya kayak bahasa apa gitu, cerpen apa cerita apa gitu Waduh. ya.
Tapi Waduh. banyak loh artinya bakat-bakat muda dari daerah. Hampir di tiap dekade di industri musik, orang-orang daerah yang di luar Jakarta gitu ya, potensinya luar biasa gitu ya. Kalau sekarang mungkin di era generasi kalian, sampai harus kalau kita kasih contoh sampai harus pindah orang tua itu sebenarnya dari zaman dulu pun sudah banyak cerita seperti itu. Tapi yang menarik, kamu ini masih muda dan kamu menjadi komposer di lagu kamu sendiri. Biasanya zaman-zaman dulu itu mungkin zaman mama papa kamu, tanya deh sama mama papa kamu. Itu biasanya ya udah jadi penyanyi, ada ajang pencarian bakat, datang ke daerah terus diajak untuk rekaman atau menjadi penyanyi di ibu kota. Kalau kamu udah ada karya, meledak karyanya, kamu ajak mama, papa, dan adik ikut gitu ya. Oke. Kamu merasa kehilangan masa remaja nggak sih, Neng? Dengan kesibukan Uh, kamu? Sebenarnya sih ya lumayan gitu. Tapi emang ini yang aku pengen dari kecil, jadi dijalaninya dengan fun gitu, dengan hati yang seneng gitu kan. Jadi nggak berat-berat gitu. Aku juga nggak mau kalau terkesannya kayak terpaksa gitu, enggak, karena ini emang apa yang aku inginkan dari aku kecil, jadi apapun resikonya aku terima, aku harus terima gitu. Kalau pertanyaan tadi saya soal kehilangan masa remaja, mungkin saya lebih spesifik. Kamu punya social life kah selain teman sekolah? Tapi dalam tanda kutip, sayangnya teman sekolah ini tidak bisa tatap muka karena kita 2 tahun pandemi. Punya social life kah sebagai remaja? Social life paling aku teman aku di Jakarta berapa sih, aduh dikit banget, hampir hampir nggak punya temen aku. Paling teman-teman penyanyi yang lain gitu, suka main-main bareng mereka. Tapi kalau social life bener-bener kayak yang remaja kan suka nongkrong di mana-mana sana sini, enggak sih aku. Oke. Artinya ketika kamu benar-benar pindah kelas 9 atau kelas 3 SMP di Jakarta sampai sekarang kamu kelas 2 SMA, artinya teman kamu memang tidak banyak ya karena memang kita juga pandemi Nggak gitu. Tapi banyak. kamu tetap ada kontak dengan sesama penyanyi muda. Siapa Yes. yang paling sering ada di daftar WA kamu chatting? Siapa yang paling sering? Sebut. Jangan-jangan AA Raffi, Uh, produser yang eksekutif paling kamu. sering, yang paling sering kayaknya manajer aku deh. Aku ditagih bikin video, terus bikin bikin Temen-temen, segala temen yang di macam. luar kerjaan, temen yang di luar kerjaan. Hmm, apa ya? Ada ya, nggak usah sebut Ada namanya, lah, tapi ada ya, ada ya. ada. Oke, ada. Artinya mungkin teman sekolah ketika yang SMP kelas 3 yang sebelum ada pandemi masih suka chatting-chattingan sama kamu. Atau mungkin teman yang di Manado atau teman masa kecil di Temen Balikpapan. temen masa kecil di Balikpapan, aduh, uh, aku kan udah ganti HP, jadi nomor-nomornya itu benar-benar nggak, udah hilang semua gitu. Tapi Iya, kalau iya. yang SMP mungkin ya teman-teman cewek aku biasa kadang suka kayak kabar-kabar gitu, gimana Iya, iya. kabarnya gitu. Pastinya teman sekolah kamu yang waktu SD dulu ya sampai kelas 6 SD di Balikpapan mengikuti dong ya kamu. Kamu kan sudah jadi penyanyi yang terkenal secara nasional. Di DM dong harusnya. Kalau Anda merasa menjadi teman masa kecilnya Anet, DM aja Anet ya. Kasihan ya Anet kehilangan nomornya loh. Kadang-kala kita kalau ketemu social life yang di luar dari pekerjaan kita, itu bisa jadi mood booster juga loh, Net. Kita Iya ngerasa ya. kita jadi diri sendiri gitu. Mohon maaf, saya bukan menjudgment. Karena kamu di usia muda, bintang berpendar dalam sosok kamu, dipuji sana sini. Kita ada kalanya kita pengen menjadi diri kita sendiri, jadi remaja. Pertanyaan saya tuh seperti itu tadi maksudnya. Tapi memang kamu sudah mensyukuri ya Ya, jalan hidup kamu ya. Apapun kamu syukuri, kamu ya hadapi harus gitu ya. syukuri lah gitu. Tapi mungkin ya jarang sih, maksudnya kayak keluar-keluar main-main kayak gitu, jarang sih gitu. Oke. Pengen banget sebenarnya, tapi ya Betul.
Nanti Harus mudah-mudahan setelah kerja pandemi keras. ya, setelah pandemi mungkin Iya. kamu dengan teman-teman kamu bisa nongki-nongki cantik. Biasanya anak remaja tuh seneng ya kalau nongkrong bareng, nonton bareng. Kan nggak harus dengan pacar, dengan gengnya gitu ya. Atau mungkin ngebahas musik sambil ngobrol, bisa juga bertandang ke salah satu rumah teman gitu dan lain sebagainya. Tapi apapun kalau saya melihatnya, kamu ini luar biasa karena tadi no wonder kalau kamu ternyata menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kamu dengan dewasa dan memang benar. Tadi ada yang ngasih komplimen, ini wawancaranya berisi jawabannya dan lain sebagainya. No wonder ya, kamu memang wawasannya bagus gitu ya. Oke. Anet, ada lagi nih yang komentar tadi katanya, boleh bahas nggak tentang lagu single pertama kamu? Tetap, apa? Sorry, aku jadi lupa tuh. Blank. Tetap untukmu. Tetap untukmu. Aku Tetap, nonton video iya. klipnya itu kayaknya tentang apa ya? Tentang persahabatan, tentang apa gitu loh. Cerita Iya, Net. jadi itu ya single itu termasuk albumnya, album yang aku bilang tadi. Itu ada web seriesnya juga gitu. Jadi mungkin itu kayak music videonya apa scene-scene yang ada di web seriesnya itu di penggal-penggal ada di situ gitu sih. Oke, itu tentang apa kamu membuat lirik itu? Iya, Temanya tentang apa? itu bukan aku yang bikin liriknya. Oh, Tapi oke. tapi itu tentang lagu itu bercerita tentang seorang seorang manusia, seorang gadis, dia merindukan orang yang tersayangnya yang jauh gitu kan. Dan di web series itu kebetulan si papanya aku itu suka traveling karena pilot gitu dia seorang pilot dan jarang pulang gitu lah ceritanya. Kamu tuh sebenarnya berarti juga selain memang mendalami lirik, walaupun itu tadi lagu mungkin bukan kamu yang ciptakan gitu, kamu tuh berarti kemampuan acting kamu menghayati lirik atau mungkin kalau nanti kamu berakting film yang panjang gitu menghayati karakter di skenario, itu kamu punya loh kemampuannya. Itu siapa yang Nah, ngajarin? terima kasih. Acting itu siapa yang Aku ngajarin? acting sendiri sih, aku emang suka banget acting, tapi harus belajar lagi karena itu bukan dasar aku kan. Maksudnya nggak kayak nyanyi lah. Nyanyi itu emang dasar aku, tapi harus belajar lagi juga sebenarnya. Sama-sama harus belajar lah. Ada dalam waktu dekat rencana dari tawaran untuk berakting itu mungkin kamu main kalau sinetron stripping agak repot kali ya kamu ya atau Repot. mungkin film dan lain sebagainya. Ada coba cerita tentang bakal potensi acting kamu akan terlihat di judul apa gitu? Udah ada yang Kalau udah ditawarkan ke kamu? ada kemarin udah ada sih kayak film gitu dia di Maxstream film aku sama sahabat aku Zara Leola, jadi kita main di dalam film itu judulnya Kau dan Dia. Itu di awal jadi kita berdua punya single, nah itu dibentuk jadi film gitu. Oh, oke. Jadi ada Dari filmnya. single itu dijadikan film ya. Lagu jadi cerita film. Luar biasa. Komplit dong nih kamu kemampuannya. Ditunggu nanti jadi arranger di lagu kamu sendiri ya. Aduh, amin banget, pengen. Oke. Ini katanya kamu anak Nusantara. Kamu tadi soalnya cerita, kamu keturunan apa aja atau darah apa saja yang mengalir dalam tubuh Iya, kamu. aku ada Manado, Batak, Sunda, Padang. Aduh, ada apa lagi aku lupa. Komplit pokoknya ya. Ini kayaknya dari barat ke timur kamu ada darah mengalir ya. Ini ada fans kamu dari Malaysia, dari negeri jiran. Mau disapa nggak? Mungkin ada fans-fans kamu. Halo, ini komennya mati sih di aku. Dia Oh gitu, iya. Oke, aku pilih nggak apa-apa ya. Oh iya, minta maaf ya, Aneters dan juga sahabat liputan6.com. Ini Anet tidak bisa membaca komen kalian. Saya pilih ya beberapa, di tempat saya juga saya scroll-scroll. Intinya kalian
memberikan apresiasi terhadap sang idola ya. Karena dari perbincangan kita selama berapa menit ini, sudah 40 menitan ini semakin tergambar nih kualitas Anet seperti apa. Selain mungkin mereka menantikan, ditunggu albumnya. Ada yang nanya, bikin lagu Amin, curhatan tentang remaja dong. Nah, tentang remaja, curhatan tentang remaja itu apa ya? Cinta-cintaan. Aduh, iya pengen. Mungkin lebih luas kayak apa ya, kayak mungkin self love atau kehidupan remaja sekarang gimana gitu susahnya. Terus ya paling aku pengen buat kayak gitu dan emang ada rencana juga. Jadi mungkin di album di the next project kamu, album yang 2022 udah ada ya lagu itu ya? Tungguin aja pokoknya nanti bakal gimana. Masih rahasia. Nggak boleh dibocorin biar Anet atau sahabat liputan6.com makin penasaran. Pintar juga nih bahasa marketingnya nih Anet. Oke. Ada yang nanya, kamu boleh nyebutin nggak sih kamu itu sekolahnya di SMA mana? Kamu merasa keberatan mau nyebutin sekolah kamu atau bagaimana? Ini ada yang nanya soalnya. Nggak apa-apa. Aku sekolah di Lilin Bangsa Intercultural School. Di Jakarta Barat? Di Jakarta Barat ya? Iya. Pokoknya iya. Daerah mana? Daerah Kelapa Gading. Itu Jakarta Barat. Barat. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Astaga. Yes. Aku tuh pantesan kamu tadi ngomong jauh sekolah banget, kamu kan? Jauh dari rumah. Karena rumah kamu di Jakarta Barat ya? Rumah aku di Serpong. Oh, Serpong. Oh, masuk BSD. Masuk Tangerang Selatan. Tapi kamu sekolahnya di Jakarta Utara, kawasan Aku rumahnya Kelapa di Gading. Serpong, iya. Terus sekolahnya di Jakarta Utara. Oke. Aku kasih 2 challenge ke kamu, bisa nggak? Penasaran. Ini karena kamu udah disebut sama... Kenapa? Gimana, Kak? Yes, oke, sebentar. Aku kasih tantangan ke kamu, karena tadi penggemar kamu dan sahabat liputan6.com sudah bilang kamu tuh anak Nusantara. Aku kasih challenge ke kamu. Kalau anak remaja Manado, kalau ngobrol, itu gayanya apa sih? Kosakatanya seperti apa? Nah, saya pura-puranya nanya sesuatu tapi dalam bahasa Indonesia ya, anak Jakarta. Tapi kamu ngejawabnya dalam bahasa anak muda Manado. Bisa ya? Coba deh. Oke. Penasaran. Net, apa kabar sih, Net? Kita udah bye-bye. Ngana bagaimana, Dang? Gitu. Baik, jadi kayak Net. Oke. Gitu ya. Oke, kita dialog ya. Baik, Net. Okay. Aduh, lo luar biasa keren banget sih. Sorry, aku pakai bahasa. Gile bener. Udah nyiptain lagu sendiri. Rasanya kayak apa tuh, Net? Aduh, senang sekali kita. Pokoknya bersyukur, begitu. Nggak kangen, Net? Sama Manado? Kangen lah, kangen banget makanannya. Udah lo bahasa Manado. Oke. Oh, enggak. Makanan Manado. Enggak. Itu bahasa... itu masih dialog. Aku kira dialog. Udah kita udah selesai. Belum. Kita orang belum selesai ngomong Manado. Udah selesai. Net, iya, aku makan banget makanan Manado. Iya, apa? Aku tuh suka ya kalau di Jakarta makanan ke restoran Manado. Aku tuh suka makanan panada, ya camilannya, ya kan? Terus kue lapisnya itu balapis, enak banget tuh. Balapis itu enak. Soalnya sebelah kantor liputan6.com jadi endorsement, jangan deh. Nyebutin restoran nih nanti. Sorry ya. Ada rumah makan Manado gitu ya. Iya, bener, enak banget. Coba cerita. Kamu kangen makanan apa? Camilannya, makanan beratnya apa kamu kangen? Makanan beratnya aku tuh kangen bubur Manado, midal, tintuan. Terus aku juga kangen banget sama sambal roa, itu enak banget sambal roa. Sambal roa. Terus pisang goreng gitu. Tapi makannya pakai sambal. Pakai sambal roanya. Bener. Gitu. Pisang goreng, singkong goreng dicocol sama sambal roa tuh emang enak. Iya, enak banget. Jadi, bisa masak nggak? Bisa masak? Aduh. Bisa sedikit. Aku bantu mama, sama sekarang lagi bantu oma masak gitu. Oh iya, oma aku ada juga
lagi kesini ya, oma opa aku dari mama sama oma aku dari papa. Tinggal sama kamu ada di sini semua? Lagi Iya, kumpul? iya semuanya. Tapi Seneng mamanya banget. papa, oma aku dari papa lagi tinggal di rumahnya adiknya papa. Oh. Oke, di rumah om kamu atau tante kamu ya? Mm-mm. Di rumah saudara ya? Oke. Nat, itu tadi bahasa Manado. Sekarang, gini, kamu tuh anak daerah ya, istilahnya periode hidup kamu itu ajaklah remaja-remaja lain untuk berprestasi dan produktif dengan apa yang menjadi kesukaan kita. Silakan buat semua penggemar kamu yang bukan hanya di Indonesia tapi di negeri jiran juga yang Yes. juga menjadi sahabat liputan6.com menonton acara IG Live Musikpedia ini. Silakan Anet. Yang pasti buat teman-teman semua cuma mau kasih pesan. Ini pesan yang selalu Anet kasih ke teman-teman semua yang punya mimpi ya. Pasti semua orang punya mimpi, tapi jangan cuma jadi mimpi, jangan mimpinya cuma jadi mimpi doang gitu. Harus berusaha, harus berjuang di bidang apapun yang kalian sukai itu asalkan positif. Jadi gunakanlah masa-masa kalian ini, masa muda kalian ini dengan sesuatu hal yang positif yang akan berguna untuk masa depan kalian gitu. Pokoknya harus semangat terus, pantang menyerah dan harus sehat-sehat terus pokoknya. Oke, Dan juga amin. pesan aku jangan lupa untuk tetap streaming lagu aku Takkan Berhenti Mencintaimu di Iya benar. Trans Lagu Music. terbaru. Yes, yes, yes. Yes. Oke, buat Aneters dan juga sahabat liputan6.com, itu tadi dari idola Anda, harapan dan juga semangatnya. Mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh Anet, prestasi yang dirasakan oleh Anet juga bisa terjadi pada hidup Anda semua ya. Amin, amin. Bener banget, apa yang disukai, ditekuni, diniatkan dengan cara yang bagus dilakukan tentunya ya. Sehat-sehat terus ya Anet. Sehat-sehat terus kakak. Terima kasih banyak Yes. ya waktunya. Terima Thank kasih you. banyak. Sukses dengan single terbarunya dan Sukses. kita akan berjumpa di lain kesempatan ya. Ditunggu Amin, album barunya amin. dan ditunggu Amin. mengaransemen lagu sendiri. Amin, Ya. amin, amin, Oke. amin. Terima kasih banyak. Sehat-sehat Dah terus ya. Anet, sehat-sehat. Dadah, dadah semuanya. Yes. Sehat-sehat. Dadah.